Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tidak apa lebih dapat kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat karunia lah sehingga kita pada hari ini semua teman-teman Dewan Guru masih diberikan kekuatan, kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas rutin kita sebagai seorang guru. Yang mana mungkin terasa berat tetapi adalah karena kewajiban dan amanah. Oleh karena itu hari ini kita melakukan dengan cara ikhlas. Dan tak lupa kita mengirimkan salam atas kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pertama-tama mungkin agenda hari ini masalah refleksi kita sebagai seorang guru, di mana refleksi ini adalah bagaimana kita bisa mengangkat ataupun menemukan cara menemukan sesuatu yang terganjal ataupun dasar kita kira-kira apa sih yang mengganjal kita untuk mengajar, sehingga kita dapat refleksi itu adalah mengulas flashback ke belakang, kira-kira saya mengajar ini ada sesuatu yang mengganjal tidak, ada suatu akar permasalahan yang kita angkat pada hari ini untuk dijadikan pembahasan, sehingga refleksi itu betul-betul harus diangkat dan harus dilaksanakan pada hari ini. Refleksi setiap guru sebentar ada lembaran kerjanya. Lembaran kerja ini yang diberikan pada guru karena itu masuk ke SIM PKB saya dan teman-teman juga nanti masuk ke PMM-nya dan boleh nanti ini diambil untuk diupload ke PMM-nya. Refleksi akar permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Misalnya contoh misalnya Bu Ardina mengajar kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 Tunagrahita. Dalam sistem pengajaran dalam awal semester ini kan semester sekarang sudah genap. Kira-kira kendala-kendala apa yang Anda temukan? Jadi di lembaran ini tulis namanya, kelasnya dan ketunaannya. Akar permasalahan apa sih? Akar permasalahan, oh ini anak saya belum adaptasi. Oh anak saya ini belum tahu seperti apa lingkungan sekolah. Oh anak saya ini belum bisa memahami misalnya sistem apa yang saya ajarkan belum paham. Itu akar permasalahannya. Setelah tahu akar permasalahannya, harus tahu solusi. Jadi ini kan setiap orang ini harus difoto, harus diambil gambarnya. Ini kan setiap orang diambil gambarnya, saya akan upload juga ke PMM saya. Jadi tulis namanya, kelasnya dan ketunaannya. Akar permasalahan, misalnya Ibu Ikra, dia kan bidang studi IPS. Dia mengajar sampel 1. Misalnya saya mengajar di Tunagrahita, dosa kita ambil 3 kelas dosa, kita ambil 1 sampel saja yang dominan. Maksudnya yang kira-kira apa sih yang dominan ini? Misalnya, oh dia ini anak-anak ini terlalu lebay dalam menerima pelajaran. Lebay itu dalam arti kan dia ada misalnya tunalaras atau grahita. Dia lebih banyak mau jalan keluar, tidak butuh misalnya pengajaran yang lebih mendalam, tidak butuh. Jadi sebentar dibagikan, tolong tuliskan akar permasalahan dan solusinya. Kira-kira apa yang saya utarakan ini bisa dimengerti? Bisa. Dan akar permasalahan berarti ada solusinya. Misalnya permasalahan ada 3, berarti jawabannya juga Ada 3. Jangan angkat yang memang bukan permasalahan. Misalnya permasalahannya Bu karena dia tidak mandi, bisa juga tidak balas. Misalnya permasalahan yang sangat tidak terlalu apa ya, sedikit itu misalnya dia pakai baju, misalnya bajunya busuk atau apa, itu udah terlalu. Mendingan angkat karakter siswa, karakternya dia, misalnya dominannya apa dia. Misalnya anak tunalaras ini dia lebih cenderung ke keluar, sehingga dalam pembelajaran dia tidak mampu. Berarti solusinya apa? Itu kan permasalahan. Solusinya bagaimana guru? Kita paham itu. Jadi teman-teman tolong, karena sekarang adalah PMM, karena kemarin juga ada teman kita, jadi kalau kita upload di PMM, tolong jangan terlalu kentara kita copy-copyan. Nah sekarang itu dari Bu Ardina, jadi kami sengaja sini kasih dengar teman-teman. Kalau misalnya contoh begini ya, kan Bu Ardina kan sekarang dibaca bukan namanya Bu Ardina, tapi namanya orang, tapi di PM akunnya Bu Ardina. Kan ketahuan, misalnya saya kan taruh PMM itu, nanti yang bisa baca kan bisa semua orang baca. Jadi kalau dibaca jangan sampai kan teman kita Ibu Nursil kan sudah pernah dia dikatakan penipu.
dikatakan dia telah mengambil hak orang lain, itu kriminal, bisa dilaporkan, kita bisa diblokir, kita bisa dilaporkan oleh kepolisian. Jadi teman-teman, kalau ada memang mau upload barang orang lain, tolong itu diambil dulu, di copy paste, dipindahkan di tempat lain, pindah ke tempat lain, buat file sendiri, filenya Hardina atau Suharti, bikin, mendingan itu di copy, ambil sendiri mentahnya, dihapus semua, yang kopi apa sama diganti-ganti yang bagus, diganti, kemudian disimpan atas nama Suharti. Kalau kita langsung copy paste tempatnya di tempat yang sama,